Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama saya, Mas Tawar, di channel Teh Tawar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang belajar desain PowerPoint Part 3, yaitu belajar merge shape ya. Oke, saya ulangi, pada video kali ini saya akan membahas tentang belajar desain PowerPoint Part 3, yaitu belajar merge shape pada PowerPoint. Oke, buat teman-teman yang baru gabung, menurut saya teman-teman sangat bersyukur ya, teman-teman bisa melihat video ini karena video ini sangat penting sekali teman-teman untuk teman-teman yang ingin mendesain sebuah PowerPoint. Fungsi kali ini yaitu merge shape ya, dimana contoh seperti ini teman-teman. Ini tampilan awal di slide judul saya. Kemudian teman-teman bisa lihat next slide. Kita coba klik dulu ya. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah melihat PowerPoint seperti ini. Ini contoh penggunaan dari merge shape. Kemudian saya gunakan pointer aja. Kemudian saya coba next dulu. Nah, contoh seperti ini ya. Ini juga contoh penggunaan dari merge shape. Atau kita coba next lagi. Ini juga contoh penggunaan dari merge shape. Nah, dari beberapa contoh ini kan desainnya menarik ya teman-teman. Teman-teman bisa sangat cepat, sangat mudah membuat desain-desain seperti tadi ya. Nah, di merge shape itu ada beberapa tipe ya. Contoh di sini ini ada lagi satu lagi ya. Contoh ini juga penggunaan dari merge shape. Nah, di sini ada yang namanya union. Union ini berfungsi menggabungkan dua shape menjadi sebuah bentuk shape yang baru. Contoh ini ada bulat, ini ada segi empat ketupat. Kemudian kalau kita menggunakan merge shape tipe union, maka akan membuat sebuah shape baru seperti ini. Saya coba escape dulu. Saya akan coba praktekkan ya. Untuk membuat merge shape, teman-teman, contoh ini 1, ini 2, menggunakan shift ya. Teman-teman klik shape format, kemudian di sini ada merge shape. Nah, merge shape itu ada pilihannya, ada banyak. Nah, di video kali ini saya akan membahas kupas tuntas tentang merge shape ya, agar teman-teman jelas. Kemudian kita coba praktekkan contoh penggunaannya. Oke, di sini saya sudah membuatkan sebuah shortcut. Teman-teman bisa lihat di part 1 ya. Fungsinya untuk apa? Untuk mempermudah. Contoh saya akan membuat union. Saya klik sini, kemudian tekan shift, klik lagi menjadi 2 yang terseleksi ya. Kemudian di sini ada merge shape yang bisa saya pilih. Contoh di union, maka hasil seperti ini. Nah, shortcut ini agar saya tidak banyak mengklik contoh insert atau shape, sini dulu ya, merge shape dan lain. Jadi langsung saya tekan di sini. Oke, saya coba buat new slide dulu. Contoh union adalah new slide. Contoh union, ini juga saya sudah membuat shortcut untuk shape-nya. Contoh kita akan membuat sebuah bulatan, kemudian saya perbesar ya. Kemudian saya tekan Ctrl untuk copy. Contoh seperti ini, kemudian saya seperti ini. Nah, ini ada 3 shape. Untuk membuat sebuah shape dengan union, tadi kan fungsinya untuk membuat shape yang baru, atau saya akan menambahkan segitiga yang terbalik. Ini kalau teman-teman yang biasa main kartu ya, mungkin tahu ya, ini logo apa gitu ya. Boleh klik shift, tekan-tekan, atau
teman-teman bisa selfie semua. Nah, ini teman-teman bisa lakukan namanya union. Dia akan membentuk sebuah shape yang baru. Ini nah, seperti ini ya. Kita gunakan union. Tipe union berarti kita membuat sebuah shape yang baru. Nah, sama seperti ini. Ini sudah menjadi shape yang baru. Fungsi union banyak digunakan juga ya. Ketika teman-teman tidak ingin membuat sebuah shape yang baru, tapi di sininya nggak ada, teman-teman bisa membuatnya sendiri. Tinggal digabung-gabungkan, nanti bisa membuat shape yang baru ya. Ini pun kita bisa ubah warnanya ya. Kalau sudah membuat shape, kita bisa ubah warnanya. Ketika teman-teman menggunakan grup, maka tidak bisa jadi satu ya. Contoh saya seperti ini. Ini ada kotak, kemudian ada bulatan, kemudian ini kita grup, Ctrl G gitu ya. Dia masih dua shape sebenarnya, walaupun mungkin kalau kita kasih warna gitu, dia akan sama-sama berubah, tapi dia sebenarnya ada dua shape. Ketika di ungroup, nah dia masih lepas. Tapi kalau sudah menggunakan union, maka teman-teman sudah membuat shape yang baru, karena fungsinya adalah menggabungkan dua shape menjadi bentuk shape yang baru. Contohnya yang tadi ini ya. Kalau kita unionkan, maka seperti ini. Dia menjadi shape yang baru. Oke teman-teman, itu yang versi atau tipe shape yang pertama. Ini harusnya merge shape ya. Pakai S teman-teman. Nah, oke. Ini contohnya seperti ini. Ini yang tadi sama seperti ini. Ini juga menggunakan merge shape. Yang pertama union teman-teman sudah tahu ya. Jadi dia berfungsi untuk menggabungkan dua shape menjadi bentuk shape yang baru. Contoh ini ada bulat, ada ketupat, hasilnya seperti ini. Oke, yang kedua ada yang namanya combine ya. Combine itu berfungsi untuk menghapus area shape yang beririsan dan mempertahankan area lainnya. Contohnya seperti ini. Oke, jadi dia yang beririsan itu antara yang di sini sama di sini, dia akan menghapus. Jadi dia itu kosong tuh, dalamnya itu kosong. Kita praktekkan ya, nggak apa-apa ya. New slide. Contoh saya akan membuat shape yang baru. Ada kotak, kemudian ada bulat. Nah, seperti ini. Kalau kita shape-kan atau combine, dan dia menjadi disininya kosong, transparan, seperti itu. Ya, tinggal teman-teman kalau lebih kreatif, tinggal manfaatkan saja ya. Ingin untuk apa gitu ya. Itu yang versi combine. Kemudian ada yang namanya fragment ya, berfungsi untuk membuat semua bagian shape yang saling beririsan menjadi sebuah shape yang baru. Contoh ini bulat sama kotak ketupat gitu ya, beririsan di sini. Dia akan mempertahankan shape lamanya dan dia membentuk shape yang baru. Kita buat new slide ya. Contoh lagi seperti ini teman-teman. Kita buat bulat. Kemudian saya bulat. Oke teman-teman, untuk membuat bulat sempurna, teman-teman ketika klik bulatan, klik shift ya di keyboard, jadi dia akan membuat sebuah bulatan sempurna. Kalau teman-teman tidak klik di keyboard, maka bisa seperti ini. Ya nggak bulat sempurna. Oke, tadi kita fragmen ya, fragmen contoh seperti ini. Kalau tidak, jadi gimana ya?
kita gunakan fragment. Nah, dia akan membuat sebuah banyak sekali karena dia yang beririsan banyak, jadi seperti ini. Nah, ini fragmen ini biasanya digunakan untuk gambar-gambar yang pecahan-pecahan gitu ya, muka tapi banyak pecahan, itu bisa menggunakan seperti ini. Oke, mungkin jelas ya untuk fragmen. Kemudian ada yang namanya intersect. Intersect ini juga sering juga digunakan selain tadi union. Nah, dia berfungsi untuk mempertahankan area shape yang saling beririsan dan menghapus area lainnya. Jadi contoh ini sama ini kita gunakan intersect, hasilnya seperti ini. Kita coba praktekkan teman-teman. Ini usulan. Nah, kita gunakan shape lagi, contoh seperti ini. Nah, ketika teman-teman menggunakan shape, mengambil shape dan ada titik aneh gitu ya, ini kan titiknya kan putih dan dia ada warna yang lain, berarti ini bisa digeser-geser. Jadi selain ini, tapi dia ada sesuatu di sana. Contoh ini, kemudian kita akan menggunakan intersect ya, kita tambahkan sebuah bulatan lagi aja lah. Kita gunakan warna yang lain jelas. Contoh saya akan mengambil area ini saja. Kita gunakan intersect. Nah, saya seperti ini. Kita Ctrl Z, yaitu akan mengambil sebuah shape yang baru dan membuang yang beririsan menjadi sebuah shape baru dan membuang shape lainnya yang tidak beririsan. Ini kalau antar shape ya teman-teman. Jadi contoh antar shape seperti ini. Kalau gambar gimana? Kalau gambar kita akan membuat sebuah bulatan. Kemudian sebenarnya sama aja sih konsepnya. Karena dia ada sesuatu yang tadi beririsannya itu sedikit ya, nggak full. Kalau gambar seperti ini, saya akan mengambil icon. Saya menggunakan Office 365. Di sini ada stock image. Contohnya ini. Saya insert gambar. Kemudian saya akan taruh di belakangnya. Ya. Kemudian saya tekan ini gambar. Kemudian saya tekan Shift pada keyboard. Tekan di sini. Yang pasti gambarnya itu harus di belakang ya. Kemudian saya gunakan intersect. Nah, seperti ini. Dan ini kita bisa edit lagi menggunakan crop. Digeser kalau memang tidak sesuai atau ingin perbesar juga bisa. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini kalau kita menggunakan Nah, intersect ini banyak digunakan ya teman-teman. Ini pun desain seperti ini saya juga banyak menggunakan intersect ya. Seperti itu. Tinggal teman-teman kreatif saja ya, karena fungsi merge shape sangat menarik teman-teman. Kemudian yang terakhir ada namanya subtract. Subtract itu berfungsi untuk memotong sebuah shape dengan menggunakan shape lainnya. Ya, jadi seperti ini. Yang sebentar, saya akan membuatkan new slide aja. Contoh di sini ada kotak ketupat, kemudian ada bulat. Contohnya gini ya, saya akan klik ini dulu, klik, kemudian tekan shift, saya tekan ini dulu, kemudian ini saya klik, kita subtract, dia ngepotong. Tapi kalau saya tekan ini dulu, ini yang kedua, subtract, gitu ya. Jadi yang memotong adalah yang terakhir. Contoh ini saya shift, tekan ini,
saya subtract, maka yang pertama kita klik yang terpotong seperti itu. Atau saya balik, bulat dulu baru kotak, maka yang terpotong adalah yang bulat. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, itu beberapa fungsi dari yang namanya merge shape. Jadi ini ada union, combine, fragment, intersect, dan subtract. Nah, saya akan sedikit membuat seperti ini ya. Ini saya gunakan beberapa kotak, kemudian menambahkan gambar. Saya akan buatkan penggunaannya di Newslet aja. Contoh ini saya akan membuat sebuah kotak. Kotaknya terserah mau kotak yang persegi atau persegi panjang, sama seperti ini. Saya akan copy, saya copy lagi. Nah, ini saya copy ya biar cepat. Kemudian saya copy lagi. Nah, seperti ini penggunaannya. Yang versi yang pertama itu saya tinggal miringkan saja ya. Jadi ini sudah jadi. Saya tidak menggunakan yang namanya outline, kemudian saya gunakan yang namanya union. Jadi ini sudah membuat satu shape baru. Nah, union ini nggak perlu bersinggungan ya. Ketika ada dua shape tidak bersinggungan pun bisa kita buat menjadi sebuah shape yang baru. Kemudian kita putar. Contoh tadi lah seperti ini ya. Ini contoh aja. Saya perbesar dulu. Nah, di sini. Kemudian saya mengambil gambar di icon. Gambar bebas ya. Saya gunakan stock image. Saya insert. Nah, ini kita masukkan dalam sebuah shape, tapi kita taruh di belakang. Nah, seperti ini. Kita klik gambarnya dulu, kemudian tekan shift, tekan shape. Kita gunakan intersect. Kalau gambarnya kurang pas, teman-teman bisa lakukan crop. Contoh kita mengambil yang ini. Nah, seperti ini. Itu contoh dari shape yang pertama. Tinggal bahkan sesuatu ya. Kita show. Nah, ini hasil. Contoh seperti itu. Jadi teman-teman, fungsi ini sangat menarik ya. Jadi kita bisa membuat sebuah desain-desain PowerPoint dengan bagus itu. Kemudian yang kedua, ini seperti ini ya. Caranya seperti apa? Sama, saya menggunakan intersect. Kita buat new slide. Caranya seperti ini ya. Saya buat seperti ini. Kemudian di sini kan ada warna yang berbeda ya, berarti bisa digeser. Contoh seperti ini. Kemudian saya copy, membuat baru. Ini untuk yang kedua. Yang pertama kita dua-duanya saya hilangkan outline-nya dulu. Kemudian saya ambil gambar. Kemudian saya cari contoh gambar. Kemudian saya masukkan ini, taruh belakang dulu. Kemudian saya klik belakangnya, saya shift tekan ini yang kedua, shift yang kedua, kemudian intersect. Nah, yang satu ini saya seperti ini. Tinggal saya gunakan format shape, transparansinya saya kecilkan seperti ini. Ini baru nanti dikasih teks ya. Silahkan sesuaikan saja dengan kebutuhan. Oke, mudah ya. Tinggal nanti teman-teman tambahkan apalah di desain yang lain, terserah. Oke, ini contoh yang kedua. Terus ini sama ya. Ini saya menggunakan sebuah segitiga yang saya bolak-balik saya sebenarnya. Kemudian ini saya potong nih yang
segitiga ini saya potong menggunakan fungsi dari substrak ini. Contoh ini seperti ini, atau teman-teman kalau ingin membuat, sebenarnya di sini sudah ada yang namanya bulan ya, bulan sabit. Sorry, saya gunakan bulan sabit yang di sini. Nah, seperti ini. Tapi kalau teman-teman merasa bulan sabitnya kurang panjang, kita gunakan yang namanya substrak lagi, kita potong agak gede, agak gemuk. Berarti ini kita potong dengan ini, kita gunakan substrak. Nah, seperti ini. Contoh seperti itu ya. Ini sama ya, fungsi dari yang ini saya potong pakai segitiga dibalik, saya potong menggunakan kotak kaju. Lagi ini menggunakan intersect, tinggal ketupat atau kotak ketupat ya, tinggal ditaruh-taruh saja, kemudian saya tambahkan intersect gambar-gambar yang berbeda. Ini tidak satu shape tapi beberapa shape ya. Oke. Kemudian yang ini sama ya, saya gunakan, saya buat new slide, saya gunakan ini, masuk ini kotak, saya gunakan seperti ini. Nah, di sini ada warna orange, nah saya gunakan seperti ini. Kemudian saya buat baru tapi diperkecil dengan warna yang berbeda. Contoh saya kasih warna apa nih, orange atau merah. Kemudian saya buat lagi di sini, saya perpanjang. Kemudian saya putar saja ya teman-teman. Oke, contoh seperti ini. Tinggal teman-teman modif saja. Terus di sini saya gunakan fungsi dari intersect, dikasih gambar sehingga menghasilkan seperti ini. Kalau saya crop gambarnya seperti ini. Oke teman-teman, mungkin ini kupas tuntas tentang mold shapes yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman. Fungsi mold shape ini untuk sebagai editor di PowerPoint sangat penting, dan pastinya untuk teman-teman yang belajar PowerPoint yang tingkat advance ya, tingkat yang lebih, teman-teman harus menguasai dari mold shape ini, karena hampir semua pengguna PowerPoint pasti menggunakan shape, tinggal kita tambahkan sedikit kreativitas kita untuk mempercantik desain dari PowerPoint sehingga bisa membuat seperti ini. Oke, semoga bermanfaat. Buat teman-teman baru gabung, silahkan di subscribe channel Terkawar. Kemudian yang di part 1 saya gunakan ini shortcut, membuat shortcut biar mempermudah dalam pembuatan PowerPoint atau desain PowerPoint. Kemudian yang kedua, saya sudah yang part 2 saya sudah membuat sedikit materi promo untuk desain Instagram atau medsos ya. Silahkan lihat saja di part 2. Nah, di part 3 dan di part 4, 5, 6 sampai berapapun partnya, itu semakin ke depan harusnya semakin menarik untuk Anda atau untuk saya juga. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu untuk sesi kali ini. Jangan lupa ya untuk yang baru gabung di subscribe. Buat teman-teman yang suka tutorial ini, silahkan di like dan komen. Silahkan komen jika memang ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.